Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yunus Fandi dalam podcast resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Sobat Jatim, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah agenda nasional yang sangat penting dan strategis, yaitu Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Berarti terakhir tahun 2016. Dan ketika kita berbicara tentang pembangunan ekonomi, tentang UMKM, tentang investasi, tentang lapangan kerja, bahkan tentang arah kebijakan pemerintah daerah, semuanya tidak bisa dilepaskan dari satu hal penting, yaitu data yang akurat dan terpercaya. Dan disinilah peran besar sensus ekonomi. Tahun 2026 ini menjadi momentum penting karena hasilnya nanti akan menjadi dasar perumusan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah, terutama di Provinsi Jawa Timur. Dan yang merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia. Untuk membahas ini secara lebih mendalam telah hadir bersama kita di sini ada PLT Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Ibu Herum Fajarwati. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum, selamat siang untuk semuanya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Ya, walaupun suaranya sedikit Iya, parau. karena memang agendanya Ibu ini dari subuh tadi loh sampai siang ini Sobat Jatim. Tapi sempat mampir ke ruang podcast Dinas Kominfo untuk menjelaskan ke Sobat Jatim semua apa itu Sensus Ekonomi 2026 ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu, sebelum memulai pembahasan terkait Sensus Ekonomi 2026, silakan Ibu Herum untuk menyapa Sobat Jatim yang sedang menyimak podcast kali ini, Bu. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Jadi para sobat Jatim, kali ini dari BPS akan menyampaikan gambaran apa itu sensus ekonomi, sehingga nanti sensus ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang kita cintai ini bisa sukses menghasilkan data yang bermanfaat untuk pemerintah baik nasional maupun provinsi dan kabupaten kota. Baik Ibu Herum. Baik Ibu, baik kita mulai dari dasar terlebih dahulu ini Bu. Mungkin banyak Sobat Jatim yang nggak tahu sebenarnya apa sih sensus ekonomi 2026 itu, mengapa dilakukan 10 tahun sekali Ibu? Ya, jadi kalau kita bicara sensus ekonomi, ini adalah sensus yang dilakukan oleh BPS untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia. Kegiatan ini kenapa dilakukan 10 tahun sekali? Karena ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Di dalam undang-undang tersebut, BPS sebagai penyelenggara statistik yang diamanai undang-undang wajib melaksanakan sensus. Ada 3 sensus. Yang pertama adalah sensus penduduk ketika tahun berakhiran 0. Jadi 10 tahun sekali juga, tapi ketika tahunnya berakhiran 0. Sensus yang kedua adalah sensus pertanian, yaitu setiap tahun berakhiran 3, itu juga 10 tahun sekali. Dan yang ketiga adalah sensus ekonomi, setiap tahun berakhiran 6. Jadi pas tahun 2026 ini BPS wajib melaksanakan sensus ekonomi di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan gambaran tentang ekonomi secara menyeluruh, tetapi di luar sektor pertanian. Karena sektor pertanian sudah kita sensus pada tahun yang berakhiran 3 kemarin. Oh, saya baru tahu Bu. Ya. Kalau penduduk tadi berakhiran 0 ya, berarti besok 2030. Iya. 2030 akan ada sensus penduduk, pertanian masih lama kayaknya pertanian ini. Dan saat ini yang sedang akan dilakukan adalah sensus ekonomi ya? Betul. Oke, yang akan dilaksanakan kapan Bu? Udah Jadi, mulai atau? Jadi BPS ini memang sudah merancang ya. Kalau persiapan sudah dari 2 tahun yang lalu persiapannya, kemudian di tahun akan dilaksanakan sensus ini, kita juga masih tahap persiapan, tapi persiapan sudah menuju kegiatan yang puncaknya akan dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Jadi ada pendataan lapangan, baik itu usaha besar, usaha kecil sampai dengan UMKM, itu dari bulan Mei sampai dengan akhir Juli nanti. Baik, untuk sensus ini sendiri Bu, apa sih urgensinya terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur ini?
Jadi tidak hanya di Provinsi Jawa Timur, secara nasional kondisi perekonomian kita di tengah-tengah situasi global, di tengah-tengah perkembangan tentang pola kegiatan ekonomi selama 10 tahun terakhir, BPS ini harus memastikan bagaimana gambaran ekonomi di masing-masing daerah sampai tingkat kabupaten kota. Jadi yang kita lakukan nanti kalau kita bicara ekonomi adalah memotret usaha apa saja yang ada di Jawa Timur, nanti sampai skalanya, sampai dengan lapangan usahanya atau sektornya. Sehingga dengan demikian nanti akan terlihat bagaimana sih potensi Jawa Timur ini pasti akan berbeda dengan provinsi yang lain. Apa yang paling kuat Apa dari yang menonjol? sektor-sektor? Betul, berarti itu kan merupakan kekuatan yang patut didorong atau menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi provinsi maupun kabupaten kota. Kalau kita bicara misalnya kabupaten kota, antara kota Surabaya dengan Kabupaten Lumajang, tentu struktur ekonominya nanti akan berbeda. Itu akan terpotret secara real melalui data sensus ekonomi tersebut. Menarik Begitu. sekali. Berarti artinya sensus ini tuh bukan pendataan rutin aja, tapi benar-benar menjadi pondasi perencanaan pembangunan di setiap daerah, Bu ya. Betul. Baik. Jika dibandingkan dengan sensus ekonomi sebelumnya, terakhir berarti 2016 ya, Bu ya. Iya, Apa yang menjadi pembeda di sensus 2026 ini, Bu? ada beberapa tentu saja. Iya. Karena memang BPS juga harus menyesuaikan dengan perkembangan. Betul. Salah satunya adalah metode cara pengumpulan data. Kalau dulu kita masih menggunakan paper atau menggunakan kuesioner. Manual ya, Bu ya, wawancara. berarti ya, Bu ya. Manual. Oh iya, Karena 2016 ya Mas Ian ya. ya zaman IT-nya Zaman- mungkin belum seperti sekarang. Betul. Nah, dengan perkembangan IT ini kami menggunakan teknologi yang lebih canggih, yaitu nanti mendata dengan perangkat IT. Misalnya bisa melakukan secara KW atau melalui email untuk perusahaan-perusahaan besar, untuk yang masyarakat atau rumah tangga nanti menggunakan aplikasi yang dibangun oleh BPS, dan petugasnya itu sudah tidak menggunakan kuesioner, tetapi nanti akan menggunakan gadget semua. yang sudah diinstal dengan aplikasi yang dibangun oleh BPS, sehingga data itu nanti akan lebih cepat diterima server, sehingga lebih efisien cara melakukan pendataan di dalam sensus ekonomi ini. Terutama juga kami harus bisa menangkap terkait dengan perkembangan pola usaha ekonomi. Kalau dulu ekonomi secara digital, misalnya startup, itu belum berkembang. Belum. Jadi kami bisa mendeteksi melalui bangunan-bangunan, oh itu ada toko, oh itu ada warung. Kalau sekarang di rumah biasa, itu potensi bahwa di dalamnya itu ada kegiatan sensus ekonomi. Karena itu menjadi salah satu dari bagaimana kami melakukan kegiatan ini secara door to door. Tidak hanya melihat bangunan yang ada kegiatan ekonominya, tetapi kami harus menanyakan, memastikan bahwa di dalam bangunan yang isinya mungkin rumah tangga, adakah kegiatan, bahkan kegiatan itu bisa lebih dari satu. Mungkin anaknya yang paling tua usaha apa, mungkin apa perhubungan gitu ya, kaitannya dengan transportasi, mungkin anaknya yang kecil berbeda lagi, mungkin perdagangan. Itu harus kami potret untuk kegiatan tahun 2026. Apakah mungkin ada pendekatan baru, cakupan yang lain, Bu, mungkin yang lebih luas atau fokus tertentu yang menjadi perhatian saat ini? Kita memang melakukan pendekatan-pendekatan. Karena itu khususnya untuk Provinsi Jawa Timur, kami sudah mempersiapkan dari akhir 2024. Kami sudah menghubungi stakeholder yang menjadi leading dari kegiatan. Misalnya kan kalau UMKM itu adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Kami juga sudah bekerja sama untuk mendapatkan UMKM yang ada di Jawa Timur ini apa saja, berapa datanya kami input. Kemudian misalnya dari perdagangan, dari perizinannya, itu pelaku-pelaku usaha. Kemudian misalnya dari asosiasi-asosiasi seperti PHRI dan sebagainya. Jadi semua sumber data yang berkesesuaian dengan apa objek yang akan kami data di tahun 2026 ini sudah kami maksimalkan,
Sehingga nanti ketika sensus kami itu tidak kosongan. Tapi kami nanti sudah bisa membekali Betul. petugas dengan daftar sesuai dengan alamat usaha itu, dan petugas itu akan bertugas di wilayah mana, kami sudah bisa membekali. Paling tidak itu sudah meminimalisir usaha yang bakal katakanlah terlewat. Karena kami bahkan melakukan geotagging, artinya kita titik-titik koordinatnya pun kita lakukan di lapangan untuk memastikan bahwa sensus ekonomi itu nanti benar-benar tidak ada kegiatan usaha yang Terlewatkan. tidak ada yang double. Betul. Begitu. Berarti memang sudah ada istilahnya kerjasama dengan OPD terkait ya Bu ya, terkait Sudah. ini supaya ya tadi membekali petugas supaya nggak kosongan tadi. Betul. Seperti itu. Baik. Ibu, kita tahu bahwa Jawa Timur ini kan memiliki struktur ekonomi yang sangat kompleks, dari industri besar, kawasan manufaktur, perdagangan, hingga mungkin jutaan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana hasil sensus ekonomi 2026 ini nantinya dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, Bu? Ya, jadi begini Mas. Iya. Terkait dengan sensus ekonomi, kita kan 10 tahun sekali sudah melakukan. Kami sudah punya data 10 tahun yang lalu, by sektor. Kemudian nanti kami akan punya data 2026. Kita bisa menyandingkan antara 2016 ke 2026. Mana sektor yang berkembang? Kita lihat pertama bisa dari volumenya atau jumlahnya. Mungkin sektor perdagangan, mungkin sektor industri, atau sektor yang lain. Kemudian selain dari volume atau jumlah perusahaannya sendiri, dari omsetnya. Karena belum tentu jumlahnya banyak terus omsetnya paling banyak. Kalau dia banyak tapi UMKM, berbeda dengan sedikit tetapi dia perusahaan besar. Jadi dari potret seperti itu terlihat bahwa ada sektor yang berkembang cepat. Artinya itu sangat kondusif untuk ditingkatkan kemampuan atau kegiatannya di Provinsi Jawa Timur. Sisi lain yang kurang berkembang tetapi punya potensi. Ini juga bisa mendorong untuk diambil kebijakan apa nih supaya sektor yang perlu didorong ini bisa bergerak lebih cepat. Ini dengan data yang kita kumpulkan, ini kan ibaratnya kalibrasi ya. Kita akan memotret dengan posisi yang paling presisi di tahun 2026 ini dari sisi jumlah maupun dari sisi sektor usaha. Kita sebetulnya juga menghitung kondisi perekonomian setiap triwulan melalui data PDRB. Untuk Jawa Timur ini kontribusi terbesar adalah sektor industri. Nah, dari sisi PDRB seperti itu, nanti dari sisi pelaku usahanya seperti apa? Dari sana nanti kebijakan apa yang harus diambil? Kita juga punya kawasan-kawasan industri. Apakah dengan kawasan-kawasan yang nantinya perlu dikembangkan atau seperti apa? Jadi potret ini benar-benar sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah. Apalagi dengan RPJMN ya, RPJMN yang kita turunkan menjadi RPJMD, ada menuju Indonesia Emas 2045, ada target pertumbuhan di 2029 itu secara nasional adalah 8%. Dengan melihat potensi masing-masing ekonomi, bagaimana strategi untuk mencapai target dalam RPJMD, ini tentu sangat bermanfaat. Begitu. Baik Ibu. Dan tadi Ibu menyebutkan yang terbesar di Jawa Timur itu sektor industri ya Bu ya. Betul. Untuk di 2026 ini sektor yang saat ini menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan SE 2026 apa Bu? Kita banyak sektornya. Kalau kita bicara dari penghitungan PDRB itu ada 17 sektor. Nah, kita tidak akan memotret sektor pertanian karena sudah kita potret. Kemudian pemerintahan, karena pemerintahan itu kan secara catatan
keuangannya sudah bisa kita tinggal tarik, nggak harus kita wawancara Cari ke ya Pemda. Jadi ada 2 sektor itu yang tidak kita lakukan. Selebihnya yang 15 mulai dari industri, perdagangan, komunikasi, transportasi, kemudian pertambangan, penggalian, jasa-jasa pendidikan, kesehatan, sampai jasa perorangan dan sebagainya itu nanti akan kami tanyakan secara menyeluruh begitu. Baik, Ibu tadi kita sudah nge-spill sedikit terkait teknis pelaksanaan ya Bu ya, karena 2026 ini sudah berbasis digital semua. Mungkin bisa dijelaskan Bu, mungkin buat Sobat Jatim yang mereka pelaku usaha atau juga mereka bos-bos gudang atau apa seperti itu, bagaimana sensus ekonomi ini supaya mereka bisa mengikuti ini, sensus ekonomi 2026? Ya, kita memang tahap prosesnya nanti akan ada sosialisasi secara masif. Kemudian kami juga akan minta dukungan terutama melalui gubernur, bupati, wali kota. Karena ini juga sangat berkepentingan beliau-beliau itu untuk bisa target-target RPJMD tadi bisa tercapai ya. Nah, tentu membutuhkan data yang akurat. Data akurat ini bisa kita wujudkan ketika partisipasi semua pelaku usaha yang menjadi tujuan atau responden sensus ekonomi ini memberikan kontribusi. Karena itu kepada ya seluruh pelaku usaha partisipasinya ini akan menentukan pertama adalah potret perekonomian Jawa Timur, yang kedua adalah ini akan memberikan andil terhadap alat untuk pengambilan kebijakan di Jawa Timur. Baik, terima kasih Ibu. Ibu, karena Jawa Timur ini kan wilayahnya yang sangat luas dan beragam. Ada banyak pulau-pulau yang jauh dan jauh di mata kan banyak sekali Bu. Mulai dari kawasan metropolitan kayak Surabaya, Malang, lalu hingga wilayah kepulauan di Pulau Madura seperti itu dan pedesaan-pedesaan di Banyuwangi, Pacitan dan sebagainya. Tentu tantangannya juga tidak sederhana Bu. Apa saja tantangan utama yang biasanya dihadapi BPS ini dalam pelaksanaan sensus di daerah dengan karakteristik seperti Jawa Timur ini, 38 kabupaten dan kota, Ibu? Ya, pertama tantangan geografis sudah pasti ya. Iya. Bagaimana untuk pendataan di metropolitan? Bukannya kalau di metropolitan meskipun di tengah kota itu gampang. Karena mungkin untuk ketemu responden sangat sulit karena beliau-beliau itu adalah orang yang super sibuk. Di sisi lain kesulitan geografis seperti di pulau-pulau atau di wilayah-wilayah perbukitan dan pegunungan itu juga membutuhkan strategi. Karena itu tantangannya itu geografis itu sudah pasti. Dan dengan pengalaman sensusnya BPS, sensus-sensus yang lain, itu tentu kami sudah merancang strategi maupun mitigasi risikonya. Kemudian beragamnya skala usaha dari yang konglomerat sangat besar, kemudian yang kecil sampai dengan UMKM, ini juga tantangannya berbeda-beda. Karena itu kami juga sudah memilah, misalnya kalau usaha besar ya kami mengerahkan pegawai BPS. Tetapi kalau yang UMKM door to door, kami menggandeng mitra atau masyarakat setempat yang kami jadikan petugas untuk mendata di skala tadi rumah tangga tadi. Itu dari sisi variasi respondennya. Kemudian tantangan yang lain adalah konektivitas misalnya jaringan sinyal. Kalau kami menggunakan tadi teknologi informasi, benar. Ya, kami juga harus melakukan pemetaan. Betul. Wilayah mana yang tidak ada sinyal. Ya, karena itu kami harus membuat mitigasi risiko. Misalnya adalah melengkapi petugas sebaiknya punya power bank misalnya gitu kan. Atau aplikasi ini bisa katakanlah stand alone. Ketika mendata bisa di-input tetapi ngirimnya, submitnya nanti harus di tempat yang punya sinyal. Kemudian selain itu juga kerahasiaan data. Di era teknologi dan adanya isu misalnya kebocoran data dan sebagainya, BPS ini membangun teknologi untuk kegiatan ini memang sudah menggandeng cyber ya, lembaga yang menangani cyber
Dan dari beberapa sensus yang sudah kami gunakan dengan teknologi informasi, alhamdulillah sampai dengan ini aman. Tetapi untuk memastikan bahwa masyarakat itu yakin kegiatan sensus ekonomi ini aman Benar-benar aman. terhadap data-data, apalagi data terkait Pribadi. usaha. Kan kekhawatiran nanti lawan usaha saya Tahu atau bisa gimana? tahu dong kelemahannya saya. Iya, iya. Karena itu BPS itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh membocorkan data individu. Datanya itu nanti agregat. Oh, kegiatan ekonomi di sektor industri di Jawa Timur itu begini. Tidak akan mengatakan, oh industri perusahaan ini usahanya begini, tenaga kerjanya sekian, itu nggak boleh. Itu dilarang oleh undang-undang. Nah itu yang harus kami sosialisasikan dari awal, keyakinan ini. Sebab apa? Data yang akurat itu data yang apa adanya, bukan data yang ada Ada apanya. apanya ditambah. Betul, yang apa adanya tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Betul, itu. Itu memang untuk tadi di kepulauan tim BPS juga udah mempersiapkan ya Bu ya, bagaimana cara menjangkau supaya bisa sampai ke kepulauan, juga tadi Ya, yang susah sinyal juga mitigasi resiko sudah dipersiapkan juga ya. sedemikian rupa seperti itu, dan tantangannya seperti itu. Semoga lancar ya Bu ya, semoga Amin. data-data Ya, yang dikumpulkan ini benar-benar sesuai real di lapangan dan tidak memberatkan tim yang tugas di lapangan. Kalau misalnya juga betul. dari masyarakatnya juga aktif untuk mencari-cari informasi tentang sensus ekonomi, dan juga tentunya juga bantuan dari para kepala daerah supaya bisa sama-sama menyukseskan sensus ekonomi Betul. 2026 ini. Iya, Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu masyarakat nih Bu. Banyak siap. orang bertanya, setelah didata, lalu apa manfaatnya bagi kami? Seperti itu Bu. Ya. Jadi tentu sangat bermanfaat. Mm-mm. Memang kan manfaatnya itu nggak langsung ke individual, tetapi melalui kebijakan yang general. Tetapi kebijakan itu berbasis dari data yang ada. Mm-mm. Tentu nanti akan punya dampak atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu tentu nanti akan bermanfaat bagi pelaku usaha di semua sektor, karena data BPS ini bukan untuk BPS, tetapi pemanfaatannya oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian lembaga. Jadi nanti kementerian masing-masing akan memanfaatkan data ini untuk mengambil kebijakan di sektornya masing-masing. Nah, tentu kalau berkesesuaian di bidangnya dengan kebijakan yang diambil secara tepat karena berbasiskan eviden data Data-data yang data yang real gitu, itu akan bermanfaat sekali nantinya. berarti misalnya contohnya nih Jawa Timur ini Yeah. industrinya bagus, berarti pemerintah daerah ini membuat regulasi sesuai dengan data yang dipunya dari BPS itu supaya ini bisa memakmurkan orang-orang ini, maksudnya di orang-orang Jawa Timur tentang sesuai dengan data yang ada. Seperti Betul. itu ya Bu ya. Baik. Yeah. Ibu, apakah hasil sensus ini juga bisa membuka peluang investasi baru, mendorong penciptaan lapangan kerja seperti itu Bu? Tentu sebagai pelaku usaha kan pasti akan menginvestasikan Betul. yang menjanjikan berkembang atau keuntungan. Tadi misalnya secara sederhana kalau kita bandingkan hasil sensus tahun ini dibanding 10 tahun yang lalu, kemudian akan tergambar sektor apa yang paling cepat pertumbuhannya di Jawa Timur ini. Otomatis di situ menandakan bahwa iklim usaha untuk sektor itu kondusif. Misalnya ketersediaan infrastrukturnya, lahan, kemudian listriknya, kemudian pelabuhan untuk pemasarannya, kemudian kemudahan perizinannya, perbankannya, dan sebagainya, itu akan menjadi daya tarik bagi investor. Apalagi juga kita tahu bahwa Pemprov ini sangat gencar mempromosikan dagang ya Iya, ke misi dagang. provinsi-provinsi lain. Mm-mm. Nanti dalam hal promosi nanti itu akan bisa lebih real untuk menggambarkan ini loh potensi Jawa Timur. Ini loh yang punya peluang tinggi. Mm-mm. Terus sejalan dengan RPJMD,
sejalan dengan RPJMN. Kan nanti ada juga proyek nasional dari pemerintah. Nah, semua informasi ini dari sensus ekonomi maupun informasi yang lain ini bisa menjadi daya tarik tadi untuk investor masuk ke Jawa Timur. Baik, Ibu, kita juga tahu bahwa ada sektor informal dan UMKM kecil yang kadang sulit untuk terdata. Bagaimana BPS ini memastikan mereka tetap terlibat dan tidak tertinggal dalam proses sensus ini, Bu? Iya, jadi UMKM ini kalau kita melakukan pendataan sebetulnya relatif lebih gampang. Malah lebih gampang, Bu? Karena dia lebih welcome, punya waktu. Oh, Yang iya. menjadi perlu kita catat adalah mereka ini informal itu labil dalam tanda petik adalah perubahannya. Kemarin buka warung, bosen atau mungkin kurang berkembang, skillnya kurang, terus berubah jadi ojek. Dari perdagangan berubah ke transportasi. Nah, karena itu BPS membatasi waktu. Jadi ini potret dengan catatan waktunya adalah Mei sampai dengan akhir Juli. Jadi supaya pengguna data ini juga harus memahami. Jangan bilang ketika dia itu mencoba menelaah di bulan Desember, kayaknya data BPS nggak benar. Karena di Desember mungkin perdagangannya yang melonjak gitu. Jadi UMKM maupun mikro atau informal tetap kami catat dengan catatan adalah kondisi saat itu. Bisa jadi minggu yang lalu kita catat di bulan awal Juni ya, akhir Juli udah berubah. Udah berubah lagi. Iya, tetapi itu tadi masih masuk dalam periode Juni atau Juli kapan pas didatangi oleh petugas, itu adalah potret yang kami kumpulkan. Oh, sudah ada ininya, apa namanya? Batasan. Batasannya udah ditetapkan. Oh, baik. Yeah. Baik, Ibu. Yang nggak kalah penting ini, apa yang bisa dilakukan masyarakat, Bu, agar sensus ini berjalan lancar? Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan? Secara sederhananya memang terimalah petugas BPS. Kemudian berikanlah jawaban yang jujur, apa adanya. Karena data yang berkualitas tadi data yang apa adanya. Jadi sederhananya seperti itu, tetapi kami juga tetap memberikan sosialisasi supaya walaupun nampaknya sederhana, tetapi untuk memberikan trust kepada masyarakat untuk tahu bahwa ada kegiatan nasional. Jadi sensus ini bukan milik BPS, ini milik bangsa Indonesia. BPS itu karena ditugasi secara tata kelola pemerintah adalah lembaga negara yang ditugasi untuk menjalankan proses kegiatan statistik, salah satunya adalah sensus. Karena itu sensus ini akan menjadi sukses ketika semua masyarakat memahami tentang arti pentingnya data statistik yang dikumpulkan melalui petugas-petugas BPS tadi. Jadi singkat cerita adalah masyarakat paham mau ada sensus, kemudian masyarakat dengan paham sadar bahwa itu merupakan salah satu kontribusi kepada negara untuk memotret ekonomi yang sebenarnya dengan memberikan data yang apa adanya tadi. Pun juga tadi yang di email-email tuh jangan cuma dilihat aja ya, Bu, ya. Kalau dapat email dari BPS ya itu ditindaklanjuti, jangan langsung di skip seperti itu karena itu penting banget buat bangsa dan negara Indonesia. Baik. Mungkin bisa diberikan contoh, Bu, kebijakan apa yang pada sensus sebelumnya terbukti sangat terbantu karena adanya data yang akurat dari BPS. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan di salah satu sektor gitu ya. Misalnya adalah sektor industri. Oh ternyata industri di Jawa Timur ini kan sangat potensi dan terhadap perekonomian perannya besar. Karena itu kebijakannya misalnya dibangun KEK, kawasan ekonomi kreatif. Kemudian dibangun KI misalnya. Kemudian juga ada pemberdayaan UMKM dengan pelatihan barangkali, juga mungkin mendorong terciptanya pemasaran yang kondusif, yaitu melalui perbankan, melalui asosiasi-asosiasi atau kerjasama antar daerah. Karena mungkin
Jawa Timur ini sebagai gerbang baru Nusantara. Nusantara itu memproduksi banyak komoditas yang dibutuhkan oleh provinsi lain melalui kerjasama tadi kan. Itu merupakan kebijakan juga yang diambil. Sehingga ada kepastian dari produsen bahwa hasil produksinya itu memang akan terjual, dipasarkan. Salah satunya adalah kebijakan tadi. Misi dagang investasi itu ya, Betul, contohnya iya. seperti itu. Iya. Baik, Bu Herum, terima kasih banyak ini atas penjelasan yang sangat luar biasa membuka wawasan kita semua pada hari ini, Bu. Terakhir, Bu, Sama-sama. pesan apa ini, Bu, yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur mengenai pentingnya berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 ini? Ya. Dalam kegiatan sensus ekonomi, sekali lagi bahwa suksesnya sensus ekonomi ini sangat tergantung partisipasi semua masyarakat. Di sisi lain, pada posisi masing-masing, misalnya kepala daerah memberikan dukungan sampai dengan aparat terkecil, bahkan ketua RT, kemudian masyarakat di segmen pelaku usaha yang akan menjadi responden untuk kegiatan sensus ekonomi ini bisa welcome, menerima petugas BPS, memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh para petugas. Kemudian para pengambil kebijakan juga memberikan support atau mendukung kegiatan sensus ekonomi yang hanya 10 tahun sekali. Karena itu melalui kesempatan ini, apa yang kami harapkan tadi tentu dukungan masyarakat Jawa Timur menjadi sesuatu yang kami harapkan. Baik, Bu Herum, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya, Mas Wandi. sudah sharing bersama kami di sini. Dan ini Iya. juga saya ada brosur di sini Iya. untuk Sobat Jatim. Info tentang sensus ekonomi 2026 dapat diakses melalui tautan sensus.bps.go.id/SE 2026. Atau mungkin yang masih bingung bisa langsung kontak ke BPS Provinsi Jawa Timur, ada IG-nya, ada WhatsApp-nya di 0856 9199 3500. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas Wandi. Saya mendapatkan insight yang luar biasa. Pun demikian Sobat Jatim yang sedang menonton podcast kali ini, bahwa sensus ekonomi 2026 ini adalah kesempatan kita bersama untuk memastikan bahwa kondisi usaha dan perekonomian Jawa Timur tergambar secara utuh dan akurat. Karena ketika data kuat, maka kebijakannya akan tepat. Dan ketika kebijakannya tepat, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Baik, saya Yunus Fandi pamit undur diri, dan seluruh kru Dinas Kominfo Jatim, Ibu Herum juga terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.